Yusha bin Nun, murid daripada Nabi Musa alaihissalam, sepeninggal Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk melanjutkan misi, yaitu apa misinya? Berjihad untuk membebaskan Baitul Maqdis. Karena itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Maka setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, misi itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Ya. Kemudian Yusha bin Nun memimpin Bani Israel untuk menyerang Baitul Maqdis. Ya, yang ketika itu dikuasai oleh kaum-kaum yang kuat, tapi mereka bukan raksasa sebagaimana yang menurut kisah Israiliyat yang palsu, kisah yang tidak bisa dipakai. Jadi kaum yang kuat itu manusia biasa. Ada yang mengatakan kaum Amalik dan sebagian juga kaum Kan'aniun ketika itu menguasai Palestina. Ya, mereka ingin masuk Baitul Maqdis Palestina, tapi di dalam itu ada kaum Amalik atau kaum Kan'aniun. Maka misi itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, ya, membawa Bani Israel. Kemudian mereka berjihad melawan kaum yang kuat tersebut. Singkat cerita, saat mereka hendak berjihad, di tafsir Imam Ibnu Katsir, waktu itu hari Jumat sore. Yusha bin Nun memimpin pasukan itu Jumat sore. Sementara ketika mendekati Baitul Maqdis sudah menjelang hampir sudah sore benar lah, tapi belum gelap. Sedangkan aturan perang ketika itu ada aturan perangnya, kalau sudah malam berhenti, nggak boleh perang, nggak boleh main rudal-rudalan, tembak-tembakan, istilahnya begitu, berhenti. Ya. Nah, Yusha bin Nun ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menahan matahari itu. Dalam saya pemeriksa dalam Qisahul Anbiya ini disebutkan, ya, Imam Ibnu Katsir dalam Qisahul Anbiya menyebutkan kisah ini dan hadisnya ini sahih. Termasuk dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga disertakan hadis ini. Kata Rasulullah, Allah belum pernah menahan matahari kepada seorang manusia pun kecuali ketika Yusha bin Nun. Ya. Jadi Yusha bin Nun berdoa supaya matahari tidak dulu tenggelam. Ya, dan Allah benar-benar menahan matahari itu. Singkat cerita, Yusha bin Nun masuk menyerang Baitul Maqdis dan Allah memberikan kemenangan. Ya, setelah mereka menang menguasai Baitul Maqdis, Allah memerintahkan kepada Bani Israel itu untuk memasuki gerbang Baitul Maqdis yang ketika itu harus melewati satu pintu. Udkhulul baba sujjadan naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Masuklah engkau ke dalam pintu. Pintu di sini pintu gerbang Baitul Maqdis itu sujjadan, sambil bersujud. Bersujud ternyata dijelaskan di sini bukan bersujud seperti sujud meletakkan kepala di bumi. Kalau masuk sambil bersujud nggak mungkin, tapi sambil menunduk, maksudnya sambil tawadhu, ya, sambil menundukkan diri. Nah, diperintahkan oleh Yusha bin Nun, mereka harus menunduk ketika melewati gerbang itu karena ada perintah ini, udkhulul baba sujjadan. Dari sifat yang saya sudah sampaikan, dari kurang ajarnya Bani Israel itu, disuruh menunduk, mereka masuk, malah mereka masuk sambil mundur, pantatnya duluan. Coba lihat, atret malahan dia, pakai gigi mundur, ya, sambil ngesot, pantatnya duluan mundur. Coba, Allah yang perintahkan udkhulul baba sujjadan. Tapi mereka tidak mengindahkan, dan Yusha bin Nun ini yang memerintahkan atas perintah Allah. Yusha bin Nun sendiri ini seorang nabi, ya, seorang nabi dari Bani Israel. Mereka malah mundur dengan pantatnya. Ya, wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum. Katakan, kata Allah,
khittah. Khittah dalam tafsir Imam Katsir dijelaskan, khittah itu artinya ya Allah, ampunilah kami. Tapi apa yang dikatakan Bani Israel ketika itu? Kata Rasulullah, mereka malah mengatakan khintah. Khintah itu biji gandum. Malah ayat Allah ini dilecehkan oleh Bani Israel. Sambil tertawa mereka, sambil mundur mengatakan khintah, khintah katanya. Coba lihat kurang ajarnya kaum Bani Israel ini. Ya. Nah, singkat cerita, setelah mereka Yusha bin Nun dan Bani Israel menguasai Baitul Maqdis, para ahli sejarah membagi ketika itu sejak zaman Yusha bin Nun, perjalanan Bani Israel itu dibagi dalam 3 fase. Ya, 3 fase. Yang pertama yaitu Asrul Qudad. Asrul Qudad itu zaman atau fase para hakim. Kemudian Asrul Muluk, zaman berkuasanya para raja. Ketiga, di zaman terakhir ini Asrul Inkisar Mamlakatu Bani Israel, zaman terpecah-pecahnya kerajaan Bani Israel. 3 fase. Ketika Yusha bin Nun sudah masuk Baitul Maqdis, mereka melantik, ya, membaiat 12 hakim, dan 12 hakim ini ditempatkan di 12 wilayah. Kalau istilah sekarang ini mudiriyah. Jadi hakim-hakim itu ketika ada masalah, dia harus mengembalikan masalahnya kepada Nabi Yusha. Nah, hakim-hakim itulah yang memimpin 12 suku-suku Bani Israel, ada 12. Ya. Nah, dijelaskan Dr. Thariq As-Suwaidan menjelaskan ketika itu sifat karakter Bani Israel ini tidak kunjung berubah. Ya, sikap kepala batu, keras kepala, sikap senang dengan kesyirikan dan berbagai perangai buruknya tidak juga berubah. Ya, di zaman Asrul Qudad berkuasanya para hakim ini, mereka malah tambah rusak, bukannya berubah. Mereka malah perzinahan di mana-mana. Ya, muncul perzinahan, ya, mereka mabuk, gak kenal halal haram. Ya, dan mereka satu dengan yang lain saling perang. Dari 12 suku ini saling perang. Sehingga orang-orang yang ada di luar Palestina melihat ini kesempatan. Karena Bani Israel sudah saling berperang satu dengan yang lain. Maka dalam kondisi seperti itu, kondisi mereka saling bermusuhan, diserang mereka, ya, oleh suku-suku lain diserang. Baitul Maqdis diserang. Apa yang terjadi ketika itu? Kebanggaan mereka yang selalu mereka jaga, yaitu peti yang disebut tabut. Ya, tabut, petinya besar, tabut. Ya. Di dalam peti itu isinya yaitu tulisan-tulisan kitab-kitab Taurat dan tongkat Nabi Musa, serta pakaian-pakaian Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam di dalam peti itu. Nah, ketika dikuasai oleh kaum yang lain, peti itu dicuri, diambil. Padahal peti itu selalu dijaga oleh mereka. Nggak boleh peti itu kemana-mana. Ya, karena itu warisan mereka paling berharga. Akhirnya tabut itu dicuri oleh kaum yang menguasai Palestina ketika itu. Ya, sehingga hilanglah tabut. Nah, mereka hidup di zaman Asrul Qudad, para hakim ini dijelaskan lebih kurang 350 tahun lamanya. Ya, masa berkuasanya para hakim. Akhirnya muncul nabi yang lain. Saya sudah katakan nabi-nabi itu jumlahnya banyak. Ini pembahasan di awal, ya. Ya, 124.000 para nabi, dan yang paling banyak itu dari kalangan Bani Israel. Ya. Nah, ketika dalam kepemimpinan Yusha bin Nun 350 tahun itu bergantian para nabi. Ya, para nabi-nabi itu bergantian. Tapi mereka ini masih dalam kondisi tertekan. Ya.
terhantui oleh kaum yang ada di luar Baitul Maqdis. Walaupun mereka berhasil mempertahankan kembali Baitul Maqdis, tapi tabut itu sudah dicuri oleh kekuatan pasukan yang lain. Tabutnya diambil, kebanggaan mereka sudah diambil. Sehingga 350 tahun lebih kurang setelah zamannya Yusha bin Nun, di zaman, jadi setelah Yusha bin Nun ini ada nabi terus sampai di zamannya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un ini kalau mereka menyebut Nabi Samuel. Nah, sampai berkuasanya Nabi Samuel, Nabi Sam'un tadi itu, Nabi Yusha bin Nun sudah wafat, nabi terus sampai berkuasanya Nabi Samuel. Bani Israel ini akhirnya keturunannya ke bawah ini yang hidup di zaman Nabi Samuel ini, akhirnya mereka melihat karena sering berperang mereka merasa lemah. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Samuel, minta yang memimpin mereka kalau bisa jangan hanya nabi, mereka harus dipimpin seorang raja yang kuat. Jadi mereka minta yang mimpin mereka sejak zaman Nabi Samuel harus seorang raja. Maka Nabi Samuel atas perintah Allah akhirnya memilihkan mereka, karena keinginan Bani Israel minta agar yang pimpin Bani Israel harus seorang raja. Supaya apa? Bisa mempersatukan kembali Bani Israel dan bisa menjadi kuat Bani Israel karena dipimpin seorang raja. Nah, zaman itu ketika itu dari Asrul Qudot bergeser menjadi Asrul Muluk, zamannya para raja. Maka ketika di zaman Nabi Samuel itu akhirnya atas petunjuk Allah dipilihlah, diangkatlah seorang raja. Siapa raja yang diangkat ketika itu? Ada yang tahu? Siapa? Rajanya yaitu Talut. Bukan Talut, Talut. Talut. Diangkatlah oleh Nabi Samuel ini Talut sebagai raja. Itu atas perintah Allah. Allah yang perintah, Allah yang nunjuk, Allah yang milih. Diangkatlah Talut. Tetapi apa yang terjadi? Mereka yang minta diangkat raja, sudah ditunjuki rajanya itu Talut, mereka malah nggak mau terima. Coba dari kurang ajarnya, apa kata mereka? Ini kata mereka, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Dan nabi mereka berkata, yaitu Nabi Sam'un, Allah telah memilihkan untuk kalian itu seorang raja yang bernama Talut untuk menjadi raja bagi kalian. Ini kata nabinya, surat Al-Baqarah 247. Allah telah memilihkan untuk kalian itu raja, akan menjadi raja bagi kalian itu Taluta malika. Apa kata mereka? Bagaimana Talut mau memimpin kami? Sementara Talut itu tidak lebih layak daripada kami. Jadi ada dua alasan mereka menolak Talut itu menjadi raja. Gak pantas Talut itu mimpin kami. Kami ini lebih layak sebetulnya daripada Talut. Karena apa? Dijelaskan dalam tafsir, karena Talut ini bukan dari kalangan bangsawan. Dia hanya prajurit biasa. Nah, kebiasaan yang ada ketika itu, jika mengangkat seseorang itu diambil dari salah satu suku yang paling dominan dari 12 suku itu, yaitu dari garisnya Yahuza atau Yehuza kata mereka. Ini yang belakangan nanti kemudian terkenal menjadi Yahudi. Kebiasaan yang ada itu setiap mengangkat para pembesar itu mesti dari kalangan bangsawan, dari garisnya Yehuza. Sementara Talut ini hanya seorang prajurit biasa, bukan keturunan Yehuza. Kemudian yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia ini tidak punya harta yang banyak.
Miskin Talut itu. Coba lihat, sudah minta raja, diberi raja, Allah yang memilihkan rajanya Talut. Kata mereka, gak layak dia jadi raja. Ya, kami lebih layak. Wa nahnu ahaqqu minhu. Kami lebih layak daripada dia. Nah, si Talut itu orang miskin. Nah, ini semua sengaja kita ceritakan dari awal supaya dapat gambaran bagaimana si karakter buruknya, sifat buruknya Bani Israel itu. Ya, coba ngeyelnya sejak zaman Nabi Musa. Ya, berbagai nikmat sudah dirasakan, berbagai mukjizat sudah digambarkan oleh Allah. Di depan matanya mereka melihat sendiri. Berbagai nikmat sudah diberikan. Ya, diazab karena keingkarannya, diampuni lagi oleh Allah, diazab lagi, diampuni lagi oleh Allah, masih ditolong oleh Allah, dan terakhir dimenangkan oleh Allah sampai masuk Baitul Maqdis. Sudah masuk Baitul Maqdis, disuruh masuk sambil bersujud, malah mereka mundur pantatnya duluan. Akhirnya setelah itu di zaman Asrul Muluk mereka meminta raja, diberi raja, dan Allah yang memilihkan Talut Malika, Talut sebagai raja kalian. Karena mereka gak layak. Ya, kami lebih layak, dan Talut itu orang miskin. Ya. Qala innallaha astafa 'alaikum wa zadahum bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Talut itu Allah yang milih, dan Allah membekali Talut itu dengan dua. Talut itu dibekali oleh Allah dengan kelebihannya, yaitu apa? Kuat ilmunya, kuat fisiknya. Apakah mereka terima dengan penjelasan ini? Mereka nggak terima, terpaksa. Talut itu terpaksa. Akhirnya Talut menjadi raja. Mereka mau nggak mau akhirnya tunduk dengan segala keterpaksaan. Ya. Sampai akhirnya Allah menunjukkan bukti bahwa Talut ini dipilih oleh Allah dan diridhoi oleh Allah SWT. Biasa. Ya, Bani Israel itu harus minta bukti, sampai-sampai kepingin melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Nah, Allah tahu model Bani Israel ini. Dipilihkan Talut menjadi raja, masih belum mau terima. Akhirnya Allah menurunkan, ya, tanda-tanda ayat kebesarannya. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabuta fihi sakinah sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ketika mereka mentaati Talut setengah hati, ya, tidak mau menerima Talut, Allah turunkan ayat-ayat tanda kekuasaan melalui Talut ini. Apa tandanya? Tabut yang pernah dicuri itu akhirnya dikembalikan lagi. Dengan cara bagaimana? Ya, tahmiluhul malaikah. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Ya, di saat mereka berkumpul di hadapan Talut, ya, ada satu momen mereka berkumpul di hadapan Talut, tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat memikul peti itu, kemudian peti itu terbang pas sampai di depan Talut. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Peti itu nyampe di depan Talut dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, di dalam peti itu, ya, ada tongkat Nabi Musa dan ada sisa-sisa peninggalan, ya, peninggalan di sini ini pakaian daripada Nabi Harun dan Nabi Musa. Juga ada yang paling penting ini apa? Prasasti kitab Taurat itu. Baru mereka tercengang. Ya. Nah, ini ketika Talut berkuasa. Ya. Akhirnya terjadi perang terus. Memang kebiasaan orang dahulu itu hobinya perang. Ya. Sampai akhirnya Talut, ya, minta untuk dipilihkan raja yang lain. Ya. Maka dipilihlah ketika itu seorang pemuda. Ya, seorang pemuda yang kuat juga. Siapa? Ya, akhirnya oleh Talut diangkatlah Daud.
sebagai raja. Dan ternyata akhirnya Daud juga diangkat sebagai nabi, double dia. Ya. Diangkat sebagai raja dan sebagai nabi. Nah, Daud akhirnya memimpin Bani Israel menggantikan Talut, ya, sebagai raja dan sebagai nabi mereka. Ya, berperang sampai akhirnya Talut, sampai akhirnya Daud berhadapan dengan Jalut. Ya, terjadi peperangan dengan pasukannya Jalut. Ya, akhirnya ketika itu Jalut dapat dibunuh dengan tangannya Nabi Daud alaihissalam. Bukan Talut yang membunuh, bukan Talut yang membunuh, tapi Daud yang membunuh. Ya, dibunuhlah oleh Nabi Daud dengan tangannya sendiri, Jalut ini. Ya. Dan setelah peristiwa itu Nabiullah Daud alaihissalam dinikahkan oleh Talut dengan anaknya. Ya, dinikahkan dengan anaknya Talut. Nah, maka zaman itu masih berlaku, yaitu Asrul Muluk, zaman berkuasanya para raja. Nah, rajanya ketika itu sekaligus seorang nabi, Nabi Daud. Ya, dia menantunya Talut, orangnya kuat. Nabi Daud oleh Allah diberikan kitab yang oleh mereka disebut Mazmur, yaitu Zabur. Mereka menyebutnya Mazmur. Ya, diberi kitab. Ya, dan diceritakan, ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ketika kelebihan mukjizatnya, kelebihan dinampakkan, kelebihannya seorang nabi, Nabi Daud itu kalau dia membaca kitab Mazmur, suaranya paling merdu. Ya, suaranya merdu sekali. Sampai-sampai dikisahkan burung-burung dan gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Ya, mendengar bacaannya Nabi Daud alaihissalam ini, burung-burung dan gunung-gunung itu bertasbih. Suaranya sangat merdu. Ya, sehingga gunung, tumbuhan, burung bertasbih, ya, mendengarkan bacaannya Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud ini orangnya kuat. Allah memberikan kekuatan Nabi Daud ini bisa melunakkan besi. Ya, bisa melunakkan besi. Ya, singkat cerita, masih zaman Asrul Muluk, zaman berkuasanya para raja. Nabi Daud wafat, digantikan oleh anaknya. Ya, digantikan oleh anaknya. Siapa nama anaknya? Nabi Sulaiman alaihissalam.